Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 19-20. Dalam hidup bermasyarakat, tak jarang kita dengar istilah orang asing atau pendatang. Artinya bukanlah warga asli. Istilah pendatang atau asing dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang Efesus dahulu sebelum menjadi anggota keluarga Allah. Mereka asing dan jauh dari Allah, hidup tanpa Kristus, hidup di dalam dosa dan pelanggaran, hidup dalam hawa nafsu mengikuti keinginan daging, dengan kecenderungan hati dan pikiran jahat. Mereka yang jauh dan tanpa Kristus tidak mendapat bagian apapun yang ditentukan oleh Allah kecuali murka Allah. Namun Allah sangat mengasihi mereka yang jauh, sehingga membuat mereka menjadi dekat. Jurang pemisah yaitu perseteruan dirobohkannya dengan darah dan tubuhnya yang tersalib. Dengan matinya sebagai manusia, Yesus menggenapi semua tuntutan Taurat secara sempurna bagi mereka yang jauh. Jemaat di Efesus, merekalah yang dahulu asing dan jauh sebelum menerima Kristus dan sekarang menjadi dekat kepada Allah oleh Kristus Yesus. Sama seperti kita, dahulu tanpa Kristus, hidup jauh dan asing, namun kini dekat dengan Allah oleh Yesus Kristus. Oleh matinya disalib sebagai manusia, Kristus menggenapi semua tuntutan Taurat untuk kita. Yesus menggenapi Taurat untuk kita. Dengan demikian kita beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Allah menganugerahkan Kristus keselamatan dan pendamaian bagi kita. Betapa berharganya kita di hadapan Allah. Kasih anugerahnya menghidupkan kita di dalam Yesus Kristus. Kekayaan kebaikannya memberi kita hidup di sorga bersamanya selamanya. Sebagai gereja, tubuh Kristus, hidup berdiri kokoh di atas dasar para rasul dan para nabi. Kristus sebagai batu penjuru. Sekarang kita hidup bukan tanpa Kristus. Walaupun kita orang berdosa, tetapi sudah menjadi warga orang-orang kudus dan menjadi anggota keluarga Allah. Orang-orang kudus, anggota keluarga Allah, bukan lagi menjadi orang asing atau seseorang yang jauh. Kita diberi hak mendapat apa yang ditentukan oleh Allah, keselamatan bersama-samanya. Kita dibangun oleh para pemberita Injil, para rasul, dan Yesus menjadi batu penjuru. Ingat dan pentingkan selalu bahwa kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Jangan sampai hidup kita, persekutuan kita membuat malu Bapa kita di sorga. Jaga setiap tingkah laku dan karakter hidup kita. Mari kita nyatakan hidup yang sudah menerima pengampunan dan keselamatan. Gereja adalah rumah yang dibangun oleh Allah bagi kita orang-orang berdosa, bukan museum orang-orang kudus. Sebagai rumah Allah, marilah kita hidup dalam persekutuan yang penuh cinta kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, terpujilah nama-Mu yang membangun kami hidup di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, kami selalu mengingat bahwa kami adalah anggota keluarga Allah, orang-orang berdosa yang sudah dikuduskan. Kiranya oleh firman-Mu
kami dimampukan untuk menyatakan hidup yang dibangun oleh tangan Allah dengan penuh cinta kasih kepada sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.